Ada sebuah cerita, bahkan cerita ini kami sebut sebagai cerita preman. Hei para preman, dengar ini kisah indah untuk preman. Dikisahkan pada zaman dulu ada abid Bani Israel, orang ahli ibadah pada zaman dulu. Ahli ibadah, dan sisi lain ada namanya majin Bani Israel, preman pasar. Preman pasar vs Ustaz. Preman pasar lawannya Ustadz, seolah begitu. Tapi kisah saja, tapi bukan permusuhan. Sang Ustadz ini orang baik, ahli ibadah katanya, dan begitu senangnya dia beribadah, tidak ingin diganggu ibadahnya, maka dia pergi ke atas bukit. Khusyuk sholat puasa di sana. Si preman ya preman. Preman ya preman di pasar membuat keonaran, apa aja dilakukan dia. Lihat wahai preman, dengar kisah ini. Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki keduanya bertemu, sang ahli ibadah, sang ustadz, sang kiai kehabisan bekal dan dia harus turun ke bawah ke pasar, belanja di pasar. Kemudian sang preman itu yang katanya badung bandel, katanya jelek, tiba-tiba saat itu tergerak hatinya, pengen ketemu sang ustadz di atas bukit. Allah buat waktu yang bersama, Allah menghendaki waktunya bersamaan. Sang ustaz turun dari atas bukit, sang preman meniti jalan ke bukit. Jalan dulu, jalannya setapak, bukan aspal besar untuk naik mobil begini, tidak. Jalan setapak. Kemudian keduanya berpapasan di tengah jalan setapak. Bayangkan, kalau jalan aspal yang satu minggir sana, satu minggir sini, bisa kiri dan kanan. Jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah pasti akan tabrakan. Kemudian sang preman di saat melihat sang kiai di hadapan matanya, kaget dia, kok dia ada di sini? Begitu kagetnya, lalu dia terduduk di jalan setapak dan dia meminggir ke arah pinggir sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan. Sampai sang ustadz itu hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya kekaguman kepada ustadz. Akan tapi sang ustadz tadi di saat melihat sang preman juga kaget. Preman mau kemana dia? Tidak menyapa dia, tidak mengucapkan salam, tidak menegur dia, tidak bertanya hendak kemana. Apalagi di saat sang preman mengisyaratkan dengan tangannya yang artinya silakan. Sang ustadz yang merasa berat, oh ya saya ustadz, langsung dilangkai begitu saja. Dilangkai begitu saja, tidak ada salam, tidak ada tegur sapa. Apa baginda menyebutkan? Baginda menyebutkan bagaimana kisah dua orang yang berbeda ini. Lihat ujungnya apa, endingnya apa, kisah akhir ceritanya bagaimana. Lihat orang yang katanya ahli ibadah, dekat kepada Allah, tapi punya pandangan merendahkan orang lain, memandang rendah kepada orang lain, menjadi sebab dicabut hidayahnya saat itu. Menjadi sebab dicabut hidayahnya saat itu. Begitu sebaliknya, preman, kami sampaikan, hei preman, hei orang yang katanya kurang ajar, hei orang yang bikin ontran-ontran, hei orang yang bikin gara-gara, tapi ternyata asalkan di hatinya itu masih ada pengagungan kepada syiar agama. Dengar suara adzan dia diam. Dia ngelakuin apa saja kalau Ramadan. Ramadan. Ada ustadz lewat. Ustadz, tolong. Kalau kita menyaksikan preman katanya badung bandel di gardu main remi, main judi, mabuk, ada ustadz kok masih disembunyikan. Dengar suara adzan, stop. Maka ketahuilah dalam waktu dekat dia akan mendapatkan hidayah. Sang preman tadi yang katanya badung bandel, ternyata di saat melihat sang kiai, di hatinya ada kekaguman kepada sang kiai. Dia pun kiainya kiai bohong tadi itu. Tapi husnudzonnya itulah yang menjadikan dia diberi hidayah oleh Allah. Maka ini kunci dalam hidup kita. Di saat Anda diberi oleh Allah kelebihan ilmu, kelebihan amal baik, jangan sampai kita mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Bahaya merendahkan orang lain. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.